Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sebelum kita mulai kisah ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Dan kisah-kisah penuh hikmah bisa terus hadir menemani kita. Langsung saja kita lanjutkan cerita Matahari dari Lumpur, bagian 6. Ulin segera menggandeng tangan Sumi masuk kamar dan membuka lemari kamar. Nampak pakaian wanita tertata rapi. Wah, banyak sekali pakaiannya. Bagus-bagus lagi. Ini milik siapa, Mas? Ya, milikmu. Milik siapa lagi? Kata Ulin tersenyum. Sumi menubruk Ulin dan menangis. Mas, engkau begitu baik padaku, bagaimana aku membalasmu? Aku hanya seorang pel. Ulin menutup bibir mungil Sumi. Jangan kau katakan itu lagi. Sekarang kau adalah istriku. Dan namamu bukan Sumi lagi, tapi Lailiah, Nur Lailiah. Ingat itu. Siapa namamu? Tanya Ulin. Nur Lailiah. Bagus, karena itu yang tertera di surat nikah kita. Tapi mas, pernikahan kita bukannya pernikahan main-main aja? Tanya Sumi, ketika air matanya yang meleleh di pipi dihapus oleh Ulin. Pernikahan main-main gimana? Ya sungguhan, kok main-main? Kamu syah jadi istriku. Ini bukan sandiwara. Kalau kau bukan istriku, mana berani aku menyentuhmu? Kata Ulin serius. Jadi, Sumi menubruk Ulin dan menangis di dadanya. Ulin mengelus rambut Sumi. Entah bagaimana Ulin pun tak tahu mengapa ia berbuat sejauh ini terhadap Sumi. Menikahi seorang pelacur, ia pelacur yang telah dijamah oleh beratus lelaki. Padahal pria setampan Ulin, kaya, keturunan orang terhormat, berpendidikan tinggi, mana gadis yang menolak atas pinangannya. Tapi dia memilih seorang pelacur, yang betapa kotor rahimnya. Pasti semua orang akan mengutuknya, karena pilihan yang dia tempuh. Tapi Ulin punya alasan sendiri. Ini berawal ketika dia akan pulang ke Indonesia, maka dia menghadap kepada Syekh mursyidnya, ulama sufi, yaitu Syekh Syaifullah Al-Mutawali. Guru yang membimbingnya itu berkata, anakku, betapa manusia itu kebanyakan tertutup mata hatinya karena penglihatan dohir, maka belajarlah untuk tak terpaku kepada kulit, seperti orang bodoh yang terpaku menatap pada petani yang menanam jeruk. Sungguh orang itu menyangka bahwa yang ditanam petani itu tentu yang akan deal manfaat adalah pohonnya. Karena dia selalu melihat petani tiap hari merawat pohon jeruk. Tapi setelah pohon berbuah dan petani mengkhususkan merawat buah jeruk, maka pendapatnya pun berubah. Oh, yang akan diambil manfaat oleh petani itu adalah buahnya yang hijau. Tapi setelah petani mengambil jeruk yang kuning, maka pandangan dan pendapat si bodoh berubah lagi. Dia mengira tentu yang akan diambil manfaat adalah kulit kuning dari buah itu. Buktinya bahwa yang khusus diambil adalah buah yang kuning. Maka si bodoh mengikuti petani sampai di rumahnya. Si petani menyuruh istrinya membuat jus. Si bodoh mengintip dan melihat kulit jeruk dikupas. Berubahlah prasangkanya, ternyata yang akan diambil manfaat adalah daging buahnya, karena dilihatnya kulit buah dibuang. Tapi lagi-lagi prasangkanya berubah, ketika melihat daging buah diperas dan diambil air sarinya. Sekarang yakinlah si bodoh, setelah melihat petani meminum jus jeruk, dan dia tahu sekarang yang sebenarnya diambil manfaat adalah air sari jeruk itu sendiri. Pikiran manusia kebanyakan akan mandek di situ saja, padahal masih ada perjalanan panjang. Karena air jeruk yang diminum oleh petani di dalam tubuh akan diolah dan dipisahkan antara sari dan intisari. Sari menjadi ampas dan intisari menjadi tenaga daging, urat, tulang, dan darah. Setelah itu akan menjadi bagian dari manusia itu sendiri. Nah, setelah menjadi bagian dari manusia, maka tergantung pada manusia itu sendiri, dipakai maksiat atau dipakai ibadah. Dipakai ibadah pun dengan secara ikhlas atau tidak,
Kalau dalam ibadah ternyata tak ikhlas, maka percumalah semua amal petani itu dari menanam jeruk sampai dia memetik wangi. Amal yang bertahun-tahun itu tiada guna sama sekali, kecuali kenikmatan semu saja. Tapi kalau dia menggunakan amal perbuatan itu ikhlas, maka dari pertama petani itu menanam dihitung ibadah. Ngger anakku, di zaman sekarang ini, orang lebih banyak omongnya daripada perbuatannya. Padahal lisannya amal itu lebih fasih daripada lisannya mulut. Banyak orang menggembar-gembor dalam masjid, berbicara mengajak pada kebaikan. Sementara dia tak pernah melakukan apa yang diserukannya, menyerukan supaya menjauhi kemungkaran. Padahal dia paling nomor 1 dalam berbuat kejahatan. Banyak orang menyerukan kebaikan hanya untuk menutupi aibnya sendiri. Orang menyeru bersedekah, tapi dia sendiri menutup mata pada orang-orang yang kelaparan. Memberi sedekah kepada satu orang lebih baik daripada menyeru bersedekah, tapi kau sendiri tidak melakukannya. Menolong satu orang lepas dari lumpur dosa lebih baik daripada mencela dan memusuhi orang yang terjerumus dalam dosa. Kadang menolong orang yang tenggelam ke sungai, itu harus menceburkan diri ke dalam sungai. Walau tak mesti ikut-ikutan tenggelam, anakku, ada seorang yang disayangi Allah tapi dia masih tenggelam dalam kegelapan. Maukah kau menolongnya? Tanya Syekh. Jika aku mampu ya Syekh, aku akan berusaha dengan semampuku. Kemudian Syekh Syafullah Al-Mutawali menguraikan ciri-ciri Sumi kepada Ulin. Itulah kenapa Ulin begitu melihat Sumi tanpa tanggung-tanggung menolong perempuan itu dengan sepenuh jiwanya. Ulin mengecup penuh perasaan jidat Sumi. Kemudian dia megang kedua pipi yang penuh air mata itu dengan kedua tangannya. Dan dia tengadahkan wajah lugu itu ke wajahnya. Kamu relakan menjadi istriku? Tanyanya dengan suara bergetar. Sumi mengangguk. Sekarang layani aku? Mas menginginkan tubuhku? Aku lapar. Kamu bisa masak, kan? Sumi kembali mengangguk. Kemudian Ulin menuntun Sumi ke dapur dan memang rumah mungil ini telah ditata oleh Ubay sedemikian lengkapnya sampai ke dapur-dapurnya.